Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 7 SMP, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab yang pertama, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama tentang pengertian iman, kemudian penjelasan tentang Asmaul Husna itu apa, dan kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang arti Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, sekaligus dengan pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa iman itu ya. Apa sih sebenarnya pengertian iman itu? Nah, pengertian iman menurut bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan. Itu bahasa Arab ya, yang berarti percaya atau membenarkan, tasdik. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan atau perkataan, diamalkan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, dan dibenarkan dengan ucapan lisan serta menunjukkan amal atau perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu? Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, berasal dari dua kata, asma dan al-husna. Al-asma dan al-husna. Al-asma artinya nama-nama dan al-husna artinya baik. Jadi menurut istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, jumlah Asmaul Husna sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, jumlahnya adalah 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Nah, yang akan kita bicarakan pada bab pertama ini hanya 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, kita mulai dari Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Kemahatauan Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan cerminan dari luasnya ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu Al-Alim, dan dengan penjelasan itu tersirat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan dengan mengimani Allah sebagai Al-Alim, yang maha mengetahui? Nah, setelah kita mengetahui tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa taala lewat Asmaul Husna Al-Alim dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah,
maka umat Islam harus bisa meneladani dan melaksanakan asma Allah Al-Alim ini. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah dengan menuntut ilmu, ya, dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Al-Alim. Kemudian yang kedua, umat Islam juga harus mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya. Tidak boleh pengetahuan yang dimilikinya itu hanya disimpan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak bermanfaat ilmunya. Nah, kemudian asma Allah, ya, Asmaul Husna yang kedua yang kita bicarakan di sini adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya Allah yang maha waspada atau maha teliti. Ya. Adapun yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala maha waspada atau maha teliti adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara detail. Imam Ghazali mendefinisikan Al-Khabir ini sebagai zat yang pengetahuannya tidak pernah luput terhadap semua yang tersembunyi, yang mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan, dan kekuasaannya baik itu partikel atom yang bergerak, ya, sekecil-kecilnya atom Allah Maha tahu, ataupun hati yang bergejolak dan tenang Allah Maha tahu. Nah, bagaimana pengamalan kita setelah kita mempelajari bahwa Allah itu memiliki asma, mempunyai nama Al-Khabir, yang maha waspada atau maha teliti. Ya. Sikap yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Al-Khabir adalah yang pertama, mencerminkan sikap waspada atau teliti pada segala hal, di dalam segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ya, teliti ketika mengerjakan tugas dari guru, ya, tidak asal mengerjakan saja, tapi harus teliti. Kemudian yang kedua, teliti di dalam bekerja, tidak ceroboh, ya, tidak salah-salah, dan teliti pada hal-hal yang lain. Kemudian berikutnya, Allah juga memiliki Asmaul Husna As-Sami, artinya yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, meskipun suaranya sangat pelan. Sebab pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun misalkan ada tembok yang tebalnya berapa meter gitu, Allah maha mendengar. Walaupun orang itu berbisik, ya. Sebagai bukti bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas adalah Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar doa yang diucapkan hambanya meskipun hanya dalam hati dan dilakukan kapanpun waktunya. Nah, kemudian pengamalannya apa? Ya, setelah kita tahu bahwa Allah itu As-Sami, kita sebagai hambanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, umat Islam hendaknya selalu menjaga ucapannya, yaitu hanya mengucapkan sesuatu yang baik dan benar meskipun hanya di dalam hati, karena Allah maha mendengar, ya. Yang kedua, peka terhadap informasi dan dapat memilah informasi yang ada atau yang diterima, ya. Jangan sampai informasi yang salah kemudian kita tidak mencernanya, kemudian kita bagikan kepada orang lain, maka kita termasuk nanti kalau informasi itu salah, kita bisa dijerat sebagai penyebaran berita bohong, ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas pada bab 1 ini adalah Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir. Apa artinya? Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala yang dilakukan oleh makhluknya. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala yang ada di alam semesta ini, mulai dari sesuatu yang berukuran besar hingga yang sangat kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dapat melihat makhluknya yang bersifat ghaib, ya. Nah, apa pengamalan kita sebagai umat Islam yang tahu bahwa Allah itu Al-Basir, ya? Sebagai contoh pengamalannya nih, ya, yang merupakan bukti keimanan kita kepada Allah yang mempunyai Asmaul Husna Al-Basir,
Yang pertama, bahwa umat Islam harus mampu melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampu membaca diri atau introspeksi, ya, bisa mengevaluasi diri kita. Ya. Kemudian, yang paling akhir, apa sih sebenarnya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Karena kata Allah dalam surat Al-Asr, yang tidak merugi itu diantaranya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita tidak jadi orang yang merugi. Kemudian yang kedua, menenangkan hati, ya. Kalau kita ingat Allah, hati kita akan selalu tenang. Karena kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha segalanya, ya. Sehingga ini akan menghilangkan rasa gelisah kita, ya. Karena banyak orang yang gelisah itu karena dia tidak bergantung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmahnya. Mudah-mudahan ya dengan kita belajar 4 Asmaul Husna ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita memiliki keimanan yang lebih baik dan amal yang lebih baik. Terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.